etika profesi dan perundang-undangan, nilai personal dan profesional dalam pelayanan kebidanan berbasis tim, yang diampu oleh Ibu Niwayan Arvini SST MKep, Poltekkes Kemenkes Denpasar. Halo, perkenalkan, nama saya Niputu Dewi Cahyani, NIM Pendol 7124219332 dari Prodi Sarjana Terapan jurusan Kebidanan. Nilai personal dan profesional dalam pelayanan kebidanan berbasis tim. Ada pengertian nilai, penyerapan atau pembentukan nilai, nilai personal atau pribadi dan nilai luhur profesi, kebijaksanaan dan nilai-nilai, pertimbangan nilai-nilai, dan yang terakhir standar perilaku, etika, dan kualitas dalam memberikan pelayanan berbasis tim. Yang pertama, pengertian nilai. Pengertian nilai. Nilai-nilai adalah suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan terhadap suatu standar atau pegangan yang mengarah pada sikap atau perilaku seseorang. Klasifikasi nilai-nilai adalah suatu proses di mana seorang dapat menggunakannya untuk mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri, seorang bidan dalam melaksanakan asuhan kebidanannya. Yang kedua, penyerapan atau pembentukan nilai-nilai. Yang pertama, pengertian dasar etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani, ethos dalam bentuk tunggal menyerupai arti kebiasaan-kebiasaan, tingkah laku manusia, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak, kata eta mempunyai arti adat kebiasaan. Menurut filsuf Yunani Aristoteles, istilah etika sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Yang kedua, nilai dan moral. Nilai merupakan sesuatu yang baik, sesuatu yang menarik, sesuatu yang dicari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai, sesuatu yang diinginkan. Sedangkan norma adalah aturan-aturan yang menyertai nilai. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Hak berkaitan dengan kewajiban yang bebas terlepas dari segala ikatan dengan hukum objek. Yang keempat, ada amoral dan immoral. Menurut Oxford Dictionary, kata amoral dijelaskan sebagai unconditional without of spare of moral, non-moral, di luar etis, non-moral. Sedangkan immoral berarti opposite to morality, morally evil, yang berarti bertentangan dengan moralitas yang baik, secara moral buruk, tidak etis. Yang kelima, moral dan agama. Agama mempunyai hubungan erat dengan moral. Dasar terpenting dari tingkah laku moral adalah agama. Mengapa perbuatan itu boleh atau tidak boleh dilakukan? Dasarnya adalah agama melarang untuk melakukannya. Agama mengatur bagaimana cara kita hidup. Setiap agama mengandung ajaran moral yang menjadi pegangan bagi setiap penganutnya. Dalam agama, kesalahan moral adalah dosa, tetapi dari sudut filsafat moral, kesalahan moral adalah pelanggaran prinsip etis. Bagi penganut agama, Tuhan adalah jaminan berlakunya tatanan moral. Yang ketiga, nilai personal atau pribadi dan nilai-nilai luhur. Pengertian nilai personal. Nilai personal merupakan nilai yang timbul dari pengalaman pribadi seseorang. Nilai tersebut membentuk dasar perilaku seseorang yang nyata melalui pola perilaku yang konsisten dan menjadi kontrol internal bagi seseorang, serta merupakan komponen intelektual dan emosional dari seseorang. Pengertian nilai luhur. Nilai luhur merupakan suatu keyakinan dan sikap-sikap yang dimiliki oleh setiap orang, di mana sikap-sikap tersebut berupa kebaikan, kejujuran, kebenaran yang berorientasi pada tindakan dan pemberian arah serta makna pada kehidupan seseorang. Ada 7 nilai-nilai profesi, yaitu estetik, altruism, equality, freedom, human dignity, justice, dan truth. Yang keempat, kebijaksanaan dan nilai-nilai. Isu etik dalam pelayanan kebidanan.
Isu adalah suatu berita yang belum tentu kebenarannya, kerjasamanya, di mana berita itu bisa benar atau salah, dan etik atau etika berasal dari bahasa Yunani, kata ethos yang berarti kebiasaan-kebiasaan atau tingkah laku manusia. Dalam bahasa Inggris disebut etis yang mempunyai pengertian ukuran tingkah laku atau perilaku manusia yang baik, yakni tindakan yang tepat yang harus dilaksanakan manusia sesuai dengan moral pada umumnya. Yang kelima, pertimbangan nilai-nilai. Ada pertimbangan subjektif, ekspresi atau perasaan atau keinginan seseorang, dan pertimbangan objektif, nilai fundamental yang mencerminkan kondisi fisik, psikologi, sosial, dan keperluan manusia. Yang keenam, ada standar perilaku, etika, dan kualitas dalam memberikan pelayanan berbasis tim. Pengertian dan tujuan standar operating procedure atau SOP standar. Operating procedure atau SOP atau sistem tata kerja merupakan perangkat yang memandu setiap individu dan unit kerja di dalam institusi untuk melaksanakan aktivitasnya secara konsisten dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, SOP merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional institusi berjalan dengan lancar. Penggunaan SOP dalam institusi bertujuan untuk memastikan institusi beroperasi secara konsisten, efektif, efisiensi, sistematis, dan terkelola dengan baik untuk menghasilkan produk atau jasa yang dimiliki mutu konsisten dengan standar yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip dalam menyusun standar. Operating Procedure atau SOP, standar operating procedure SOP yang berlaku dalam institusi yang harus memenuhi 7 prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, SOP dinyatakan secara tertulis dan disusun secara lengkap serta sistematis. Yang kedua, SOP dikomunikasikan secara sistematis kepada seluruh unit kerja dan individu dalam institusi. Yang ketiga, SOP harus sesuai dengan kebijakan institusi dan patuh terhadap standar yang menjadi acuan institusi serta peraturan perundangan yang berlaku. Yang keempat, SOP harus mencerminkan hierarki dalam institusi dan proses pelayanan yang berlangsung dalam institusi. Yang kelima, SOP harus dapat mendorong pelaksanaan rangkaian aktivitas institusi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang keenam, SOP harus memiliki mekanisme untuk memantau dan mengendalikan pelaksanaan rangkaian aktivitas agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan. Yang ketujuh, SOP harus dievaluasi secara periodik dan disesuaikan dengan kondisi terkini atau kebutuhan institusi. Sekian paparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih.